Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita bahas sesuatu yang unik ya, dan cukup memprihatinkan, bagaimana seseorang bisa menganiaya orang lain dengan sikap yang nampaknya tidak terlihat ada rasa bersalah, dan juga nampaknya juga ada hal-hal yang kita bisa lihat mungkin dari sisi pola asuh. Hanya saja mungkin kali ini saya akan fokus ke sisi biologinya ya, karena saya sendiri seorang molecular biologist, jadi tentu saya akan lebih tertarik kira-kira apa yang sudah kita ketahui saat ini yang mungkin bisa menjelaskan perilaku seseorang gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat, pertanyaannya tentu masalah di sini adalah kok bisa seagresif itu gitu ya. Dan kita secara empiris memang kadang-kadang bisa memperhatikan ya, ada anak-anak yang mungkin nampaknya lebih agresif pada yang lain gitu ya. Rekan kerja kita nampaknya juga lebih mudah, bahkan lebih mudah stressful gitu ya, lebih mudah menampakkan sisi depresi. Jadi ada satu perilaku-perilaku yang nampaknya lumayan berat bagi mereka gitu ya. Dan di sisi lain ada juga kriminalitas yang tidak lazim, dalam artian seperti serial killer misalnya. Jadi bukan hanya pembunuh, tapi pembunuh yang sering berkali-kali. Itu juga menjadi satu objek penelitian, apakah itu ada sisi biologisnya gitu ya. Itu yang mungkin akan jadi menarik untuk diperhatikan. Nah, memang secara prinsip ketika kita bicara manusia, tentu manusia memiliki satu nilai, suatu norma, dan itu yang akan sebetulnya menjadi tuntunan buat dia ketika dia berperilaku. Maka dalam pendidikan itu sebenarnya tidak cukup hanya untuk mengajarkan anak-anak dari sisi kognitif, dari sisi pengetahuan atau dari sisi skillnya gitu ya, mampu melakukan sesuatu dengan sangat profisien. Tentu itu bukan inti dari pendidikan, karena kalau hanya itu pendidikan, tentu kita bisa dikalahkan oleh ChatGPT misalnya. ChatGPT mungkin tahu lebih banyak daripada manusia. Kalau kita hanya berbicara mengenai skill, mungkin robot dan kalkulator bisa lebih cepat mengerjakannya dan mereka tidak pernah merasa lelah gitu ya. Jadi tentu pendidikan kita tidak hanya berbicara mengenai pengetahuan dan skill, tapi kita juga memerlukan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah ya, orang-orang yang berkarakter, di mana dalam konsep Islam tentu dia harus dibekali dengan apa disebut dengan norma-norma atau sistem nilai, karena nilai inilah yang membuat dia menjadi tertuntun atau mendapatkan satu kompas moral gitu ya, bagaimana dia seharusnya berperilaku, dan tentu dari sisi attitude atau bagaimana dia membawa dirinya. Nah, kalau kita bicara mengenai perilaku, tentu ini menjadi sangat penting kalau kita berbicara kapan kita harus lemah lembut dan kapan kita memang harus bersikap tegas gitu ya. Karena kita ingat sebagai seorang muslim, dari sisi norma itu tentu harus dibangun, dan kita juga harus mampu menegaskan sikap kita, terutama ketika kita melihat suatu kemungkaran misalnya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang kurang lebih bunyinya seperti ini: "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Nah, jadi di sini kurang lebih artinya adalah man ra'a minkum mungkaran, barang siapa melihat kemungkaran. Nah, di sini ketika kita melihat suatu kemungkaran, apakah seharusnya yang kita lakukan? Apakah kita bersikap sangat lemah lembut gitu ya kepada pelaku kemungkaran itu, atau kita melakukan suatu ketegasan dalam sikap gitu ya. Di sini ini dikatakan apabila kita memiliki suatu kapasitas, kita punya otoritas dan kita memiliki kemampuan, apabila kita melihat kejahatan sedang berlangsung dan kita memiliki ilmu bela diri misalnya, kita harus bisa berintervensi gitu ya, minimal untuk menyelamatkan sang korban gitu ya. Makanya di sini intervensilah dengan kekuatan, dengan apa yang kita miliki secara fisik gitu ya. Nah, apabila kita tidak memiliki itu gitu ya, kita bisa dengan lisan kita bisa mengkontak orang yang lebih punya kekuasaan atau otoritas atau kapasitas. Nah, kita bisa sampaikan secara kata-kata. Akan tetapi apabila ternyata kita sangat lemah, nah di sini kita hanya bisa menyaksikan tapi membatin dalam hati. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan itulah wadzalika ad'aful iman, itu yang sangat iman yang sangat lemah gitu. Nah, ini menjadi satu kompas moral bagi kita juga. Jangan sampai kita pada ujung-ujungnya hanya bisa mampu melakukan
secara batiniah saja, di batin saja, semua di batin. Nah, kalau ini semua di batin, tentu kemungkaran akan merajalela, tentu kejahatan akan merajalela. Nah, disinilah penting kita dalam berperilaku itu, ya, ketika kita bicara akhlakul karimah, itu bukan berarti hanya sekedar sopan santun di semua waktu. Ada kalanya kita harus bersikap sedikit lebih tegas dan kita harus punya satu tulang punggung, ya, untuk bisa tegak untuk menghadapi hal-hal yang memang sudah melanggar norma-norma yang kita yakini dan kita bangun selama ini. Jadi kalau misalnya kita lihat kira-kira lalu pertanyaannya apa? Kok bisa orang seagresif itu? Mengapa sampai bahkan dalam Islam sekalipun kalau kita menghukum orang itu pun tidak boleh dengan siksaan, ya, tidak boleh, ya. Kita harus misalnya dengan eksekusi saja harus dengan cepat gitu, ya, tidak boleh dengan siksaan. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa orang sampai seperti itu gitu, ya, melakukan hal-hal yang sudah di luar norma, ya, di luar norma apapun gitu, ya, apalagi dalam norma Islam itu tidak bisa diterima seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin ketika hal itu terjadi, perilaku tersebut terjadi, kira-kira apa penyebabnya? Apakah mungkin ada mekanisme yang bisa kita lihat? Nah, sekarang saya akan melihat dari sisi biologi dan terutama karena saya juga dalam mendalami genetik, saya akan bahas beberapa hal, yaitu pertama dari sisi genetiknya itu sendiri, yang kedua bagaimana dari sisi epigenetik. Nah, ini mungkin relatif baru gitu, ya. Ini apa nanti itu kita akan bahas mengenai epigenetik. Lalu yang ketiga adalah pilihan. Nah, ini penting karena kaitannya apakah kita akan menyalahkan genetik dari sononya gitu, ya. Apakah kita akan menyalahi epigenetiknya atau menyalahi orang lain atau lingkungan yang membuat itu terjadi gitu, ya. Atau kita memang harus menyadari bahwa ini adalah pilihan gitu, ya. Ini yang mungkin perlu kita sikapi. Ayo kita sekarang lihat satu persatu. Yang pertama mengenai genetik. Genetik ini sifatnya adalah bawaan. Jadi lahir dari rahim ibu kita, ya, kita merupakan bagian dari gabungan dua genom dari ayah dan dari ibu gitu, ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa studi genetik sebelumnya, ternyata ada variasi di gen namanya MAO, ya, monoamin oksidase, ya. Jadi ini suatu protein, suatu enzim yang dia akan mendegradasi monoamin gitu. Nah, yang menariknya dari variasi gen monoamin ini awalnya ditemukan oleh tim peneliti di Belanda, di mana peneliti ini tertarik kira-kira apakah ada variasi gen tertentu di kalangan mereka yang sangat agresif. Jadi mereka mengumpulkan banyak sekali keluarga, dan dari keluarga-keluarga itu mereka sudah mulai petakan mana yang sangat agresif gitu, ya, dan anggota keluarga yang lain yang sangat kalem gitu misalnya. Nah, ini mereka melihat apakah ada dasar genetiknya, ya. Jadi kalau kita bicara agresif itu emang agresif gitu, ya, bukan cuma sekedar gampang marah gitu, ya, tapi emang mereka memiliki suatu perilaku yang memang agresif gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari paper ini tahun 90-an di jurnal Science, mereka temukan itu ada variasi genetik, ya, di gen MAO tadi itu. Nah, variasi tersebut itu ternyata membuat gen ini tanda kutip kehilangan fungsi gitu, ya. Jadi karena dia kehilangan fungsi sehingga target yang seharusnya didegradasi tidak bisa terdegradasi, ya. Jadi dalam hal ini misalnya serotonin itu harusnya didegradasi, akan tapi karena hormon ini tidak bisa didegradasi, ini seakan-akan otaknya itu dibanjiri oleh hormon-hormon tersebut gitu, dan ini diperkirakan bisa menjelaskan mengapa menjadi agresif. Nah, sekali lagi ini studi di manusia ada semacam asosiasi gitu, ya. Ini tahun 90-an datanya. Lalu tentu dengan adanya penelitian dan teknik rekayasa genetik pada hewan, pertanyaannya adalah apakah asosiasi yang ditemukan di manusia tadi itu bisa kita buktikan secara konsep di mencit. Jadi yang menarik adalah begini. Jadi sekarang kita bisa melakukan studi, ya, di mencit ini, di mana studi ini merekayasa si mencit sehingga dia kehilangan gen MAO ini, sama seperti manusia. Jadi memiliki mutasi yang sama. Jadi kalau kita lihat ini adalah mencit, ya, yang sudah kita rekayasa, ya. Lalu kita lihat bagaimana ketika kita masukkan mencit yang sudah direkayasa genetik MAO-nya seperti di manusia, apa yang terjadi. Dan itu perilaku yang betul-betul sangat agresif. Kalau kita misalnya
pernah atau sering bekerja dengan mencit, biasanya mencit itu ketika ada kawannya, gitu, ada orang mencit yang lain, dia tidak langsung agresif gitu ya. Tapi ini betul-betul agresif, hanya dengan melihat saja namanya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan memang ada hubungan gitu ya, ada hubungan bahwa variasi genetik itu membuat dia menjadi agresif. Nah, ini kalau kita bicara di mencit gitu ya. Tapi tentu nanti kita harus ingat-ingat apakah manusia sama dengan mencit, ya? Apakah manusia sama dengan hewan gitu ya. Tapi ini satu model yang memang cukup menarik. Sekarang pertanyaannya adalah secara scan otaknya sendiri bagaimana? Ternyata seorang neurobiologist dari UC Irvine, James Fallon, dia melihat dari sisi brain scan-nya, dan dia temukan dari orang-orang yang sangat agresif, serial killers gitu ya, kriminal yang sangat sadis gitu misalnya ya. Dan dia temukan ada satu area di dalam otak itu yang nampaknya berbeda dengan yang lain. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Ketika dia menganalisa banyak sekali brain scan, ini adalah Pak James Fallon, tahu-tahu ada satu gambar brain scan yang dia merasa agak aneh gitu. Kenapa? Ternyata salah satu gambar brain scan yang nampaknya agak aneh tadi itu, yang sama dilihat pada para kriminal tadi itu, ternyata salah satu brain scan yang seperti itu adalah milik siapa? Milik dirinya sendiri. Bayangkan. Dia hampir tidak percaya bahwa ternyata dia memiliki pola brain scan yang sama seperti serial killer, para kriminal, para orang-orang yang sangat agresif secara behaviornya. Lalu dia berusaha cek dan recheck. Apakah betul ini seperti ini? Nah, dari sini nampak bahwa ternyata genetik yang dia miliki, meskipun dia share variasi gen yang sama, bahkan brain scan itu mirip sekali gitu, ternyata itu tidak otomatis menjadikan dia sebagai seorang sadistik, sebagai orang pembunuh berulang gitu ya. Nah, disinilah satu temuan yang akhirnya membuat orang sadar ini adalah sesuatu yang lebih kompleks. Jadi suatu pengadilan di New Mexico itu menolak eksepsi dari pengacara seorang terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa pembunuh sadis ini itu dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tergantung oleh variasi gennya. Ya, dia memiliki variasi gen MAO tadi itu. Tapi oleh pengadilan ditolak, ya, hakim tidak menerima itu karena sains sudah mulai berkembang semakin maju dan ada kompleksitas yang akhirnya kita sekarang ketahui bahwa ternyata seperti yang dialami oleh James Fallon, walaupun dia memiliki variasi genetik yang sama seperti para serial killer tadi itu, ternyata tidak otomatis menjadikan dia seorang serial killer. Jadi apa yang kita ketahui sekarang bahwa ternyata memang variasi gen tersebut itu memberikan potensi, akan tetapi potensi itu juga dipengaruhi ternyata bagaimana ketika dia diasuh. Nah, kalau kita bicara mencit, tentu kita tidak bisa mendikte mama mencit bagaimana mengasuh anaknya, gitu ya. Nah, akan tetapi ternyata ini sangat penting. Karena apa? Variasi gen tersebut tidak berdiri sendiri. Dia juga tergantung dari lingkungannya. Nah, konsep interaksi antara nurture dan nature, antara asuhan dengan alami itu maksudnya dari gen bawaan tadi itu saling berinteraksi. Nah, di sini muncul ada satu ilmu baru, ya, kita akan share, yaitu apa yang disebut dengan epigenetik gitu ya. Nah, epigenetik secara bahasa, jadi ada namanya genetik, ya, itu adalah informasi yang menyandi bagaimana itu akan membuat seseorang, ya, seorang individu, tapi ada epigenetik. Jadi informasi genetik itu juga dikontrol oleh suatu di atasnya. Ada layer lagi di atasnya, ada epi, ya, epi itu artinya di atas. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara genetik, ternyata ada layer yang mempengaruhi juga, yaitu apa? Dari sisi lingkungan. Nah, itu yang jadi menarik karena ternyata variasi genetik itu sendiri itu tidak cukup. Ya, it is necessary, mungkin itu bisa meningkatkan risiko untuk menimbulkan behavior yang sangat agresif, tetapi dia juga akan dipicu oleh lingkungannya. Nah, ini tergantung lingkungan apa. Berarti mungkin kita bicara pola asupan atau pola asuhan gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau kita buku, ya, suatu textbook, ya, textbook itu adalah kumpulan informasi. Kalau kita bicara genomik adalah kumpulan gen, ya. Jadi kalau kita bicara genetik itu studi satu gen, kalau kita bicara genomik adalah kumpulan semua gen. Jadi gen itu ada di dalam textbook kita.
dan itu lembarannya terbuka semua. Jadi kalau kita bicara ketika sperma ketemu sama ovum dan dia menjadi satu embrio, textbooknya itu setiap lembarnya bisa dibuka karena itu informasi yang lengkap dari A sampai Z. Semua informasi yang dibutuhkan oleh sel. Sel mata dia perlu untuk melihat, sel jantung dia perlu berkontraksi. Sehingga sel mata perlu protein untuk bisa menangkap cahaya, sementara sel jantung dia memerlukan informasi bagaimana berkontraksi. Karena kalau dia tidak berkontraksi, dia tidak bisa memompa darah, tentu orang akan mati. Kalau sel mata tidak tahu bagaimana membuat protein untuk menangkap cahaya, dia tidak bisa melihat. Gitu ya. Nah, akan tetapi ketika embrio itu mulai beranjak menjadi janin, di mana diperlukan ada spesialisasi, maka lembaran buku itu sebagian tertutup. Jadi di sel yang nanti akan menjadi mata, ada bab terkait kontraksi yang akan ditutup, akan dilem. Jadi istilahnya kalau kita bicara buku, itu seperti halnya dilipat. Informasi tidak hilang, jadi sel jantung, dia masih memiliki informasi atau yang menyandi bagaimana membuat protein yang akan menangkap cahaya. Tetapi bab mengenai protein penangkap cahaya di fold, ya, dilipat. Informasi tidak hilang, tetapi dilipat. Yang masih terbuka adalah apa? Adalah bab mengenai bagaimana membuat protein yang relevan dengan jantung. Sehingga dia masih bisa membuka lembaran-lembaran yang penting untuk membuat apa? Untuk membuat protein yang fungsi untuk berkontraksi, gitu. Nah, disinilah epigenetik. Epigenetik adalah pengaturan informasi mana yang akan nyala, informasi mana yang akan ditutup. Dan buka tutup ini ternyata ada pengaturannya juga, gitu ya. Makanya kita harus betul-betul waspada bahwa ibu-ibu hamil yang sedang di mana janin itu masih dalam tahap tumbuh kembang, di situ ada pengaturan epigenetik. Dan pengaturan epigenetik ini sangat krusial, apalagi sejak janin, melahirkan, dan perkembangan di awal childhood, awal perkembangan anak. Itu sangat-sangat penting. Karena apa? Di sinilah pengaturan epigenetik terjadi. Jadi, kalau tadi kita bicara informasi yang dilipat lembarannya, ada juga informasi yang ditutupi. Nah, jadi kalau misalnya kita dulu pernah hidup berkembang belajar dengan tip X. Nah, ini kalau saya zaman dulu itu kita misalnya mau mengkoreksi gitu ya, ada kalimat yang tidak pas, kalimat itu tidak kita hilangkan sebetulnya, tapi kita tutup aja, kita timpa dengan tip X, ya kan, lalu kita tulis di atasnya informasi baru. Nah, epigenetik juga bisa dilihat seperti itu. Jadi di samping informasi yang kita lipat, teman dilipat, lembarannya mungkin tidak dilipat, tetapi kita tutupi. Nah, ini dengan tip X. Dari sisi biologis, ini ada konsep yang disebut dengan metilasi promotor. Nah, ini mungkin bagi audiens yang pernah mengambil kelas biologi, ini kita akan bagi, inilah namanya metilasi promotor. Jadi, metilasi promotor itu adalah satu penambahan gugus modifikasi metil ya pada genom kita, pada DNA kita. Banyak sedikitnya metil itu akan menentukan apakah informasi genetik akan dibaca atau tidak. Jadi kalau ternyata modifikasi metilnya banyak sekali, itu disebut dengan hipermetilasi ya. Jadi di sini ada di sebelah kiri itu namanya hipermetilasi, banyak sekali gugus metil, dan itu membuat informasi genetik tidak bisa dibaca. Sementara yang sebelah kanan itu disebut dengan hipometilasi, di mana gugus metil yang ditambahkan tidak banyak sehingga informasi genetik bisa dibaca. Ya, ini dari sisi istilah biologinya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat, kalau dia di sebelah kiri itu berarti ditutupi, ya, dia tidak bisa membaca, informasi tidak hilang, tetapi ditutupi. Sementara kalau hipometilasi berarti informasinya masih utuh, gitu ya. Oke. Nah, ini satu hal yang terkait pentingnya ya, menyadari bahwa apa yang anak-anak dulu ya, waktu dia masih janin dalam kandungan, ketika dia dilahirkan, bagaimana dia tumbuh kembang, bagaimana pengasuhan, di sini ada suatu hal yang menarik. Jadi ini adalah gambaran mama tikus yang sedang menjilati anaknya, grooming anaknya. Dan ternyata ini yang jadi menarik, ketika anak-anak yang di-grooming, yang dijilatin, ini ada di poin pola yang sebelah kanan. Sementara anak-anak yang seakan-akan dibiarkan gitu ya, atau tidak mendapatkan kasih sayang yang baik gitu ya, bahkan mungkin sebagian mendapatkan suatu perilaku yang tidak menyenangkan gitu ya, itu ada terjadi apa disebut dengan hipermetilasi. Jadi banyak sekali gugus metil di sana sehingga informasi genetik tidak bisa terbaca. Sementara anak-anak yang mengalami kasih sayang yang baik gitu ya, lingkungan yang sangat baik, itu
ada terjadi apa disebut dengan hipometilasi. Itu yang apa namanya yang kita bisa observasi. Nah, ini nanti dampaknya kemana ini gitu ya? Dampaknya adalah bagaimana nanti ketika mereka menghandling stres. Jadi ini ada satu konsep yang cukup menarik ya. Jadi ketika makhluk hidup itu beradaptasi dengan stres, itu ada sinyal dari hipotalamus. Ya, hipotalamus akan mengeluarkan suatu hormon, dan itu akan ditangkap oleh kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari akan mengeluarkan hormon disebut dengan adrenokortikopin. Nah, ini akan dari darah akan akhirnya sampai ke titik di atas ginjal. Jadi ada kelenjar adrenal yang duduk di atas ginjal, dan ketika itu mendapatkan sinyal dia akan mengeluarkan hormon disebut dengan kortisol. Jadi ini ada satu aksis gitu ya dari hipotalamus, pituitari, dan kelenjar adrenal di ginjal. Dan ini nanti dari ginjal akan mengeluarkan lagi hormon disebut dengan kortisol. Nah, hormon kortisol ini adalah satu hormon yang memang penting bagaimana kita beradaptasi dengan stres gitu ya. Jadi sinyal hipotalamus itu ketika menghadapi suatu bahaya itu akan ada suatu mekanisme untuk memberikan informasi kita harus siap-siap gitu ya. Nah, ketika kita mau siap-siap, kita harus misalnya pompa darah kita juga menjadi makin cepat gitu ya. Itu kan dirilis tuh kortisolnya. Nah, di kortisol itu di otak kita akan diterima lagi oleh protein namanya reseptornya, yaitu glukokortikoid reseptor. Nah, ini dampaknya seperti apa? Jadi tergantung orangnya. Ada orang yang memiliki glukokortikoid reseptor itu banyak sekali, ini seperti di sebelah kanan. Ada juga yang sedikit. Dampaknya apa? Ketika kortisol ini dirilis, ditangkap oleh otak, yang terjadi adalah kalau dia punya reseptor yang sedikit, maka kortisol itu masih banyak yang beredar di darah. Banyak beredar di dalam otak, sehingga itu memberikan kesan sinyal bahwa ini stres ini masih belum hilang, tantangan di luar itu masih belum hilang, kita masih harus segera berespon gitu. Sementara di sebelah kanan, kalau ternyata reseptornya itu banyak sekali, tentu dia akan menangkap banyak sekali kortisol, sehingga kortisol yang beredar itu lebih sedikit, sehingga memberikan kesan bahwa masalah yang dihadapi sudah mulai menurun. Nah, ini yang menariknya kaitan dengan metilasi adalah seperti ini. Jadi, untuk kelompok yang sebelah kanan itu ternyata tidak banyak terjadi metilasi. Nah, di studi manusia ini yang menarik. Ini studi dari Cina, di mana mereka mengumpulkan dua macam orang, kriminal yang sangat sadistik dan orang-orang normal gitu. Apa yang mereka temukan? Ternyata orang-orang yang sadistik ini itu mereka ternyata mengalami hipermetilasi di glukokortikoid reseptor. Artinya apa? Dari pola asuhnya mungkin waktu dia masih kecil dulu itu metilasinya tinggi sekali dan dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya gitu ya. Nah, ini satu hal yang menarik gitu ya, bahwa ternyata memang pola asuh ini bisa mekanismenya ini bisa terjadi secara biologis melalui proses metilasi promotor pada gen-gen yang penting untuk mengatur level stres. Nah, sisi bagusnya dari epigenetik ini berbeda dengan genetik. Kalau genetik itu informasinya sifatnya fix, kalau dia ada variasi genetik yang membuat protein tidak tersandi, tidak bentuk dengan baik, dia sifatnya fix. Sementara kalau epigenetik itu sifatnya sangat modifiable karena ekspresinya itu bisa naik turun sesuai dengan pengalaman dari apa yang bisa didapatkan terutama saat tumbuh kembang. Maka di sini bukan berarti ini kita harus ya sudah ini sudah dari sononya ya. Kalau sekarang kita bicara epigenetik itu masih bisa dimodifikasi. Nah, di sini pentingnya memang untuk mengenali populasi berisiko gitu ya. Jadi seperti yang dialami oleh James Fallon gitu kan. Walaupun secara genetik dia memiliki gennya, tetapi apabila pola asuhnya cukup bagus, dia tidak harus menjadi seorang kriminal. Demikian juga dari sisi epigenetik ini kalau kita bisa mengenali anak-anak yang memang mungkin memiliki metilasi yang lebih tinggi daripada teman-temannya, ini bukan berarti sudah divonis bahwa dia akan seperti itu ya. Itu masih bisa dimodifikasi. Maka disinilah pentingnya untuk melihat bahwa pada ujungnya kita harus mengetahui apakah ini suatu pilihan. Kita mungkin bisa jadi mendapatkan
bawaan ya, apakah itu epigenetik, apakah itu genetik, akan tetapi kita juga tidak boleh dalam artian menyerahkan itu saja secara pasif gitu ya. Justru kalaupun kita mengetahui itu, kita memiliki satu empati bahwa kita melihat bahwa seorang itu berisiko. Nah, disinilah kita juga mungkin harus selalu mengingat bahwa yang namanya hubungan antara orang tua dengan anak, bagaimana pentingnya menanamkan nilai, menanamkan istilahnya apa yang seharusnya kita yakini, norma-norma seperti apa, itu harus betul-betul kita tanamkan. Dan kita juga harus memberikan informasi bahwa setiap tindakan mereka itu adalah pilihan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan apakah dulu pola asuh kita keliru, kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman yang buruk, kita tidak bisa serta-merta inilah salah orang tua kita. Ya, karena kita tidak tahu circumstances yang dialami orang tua kita. Apakah itu masa-masa yang sulit misalnya, masa-masa yang dimana sebetulnya mereka bekerja keras untuk kita, sehingga mungkin mereka tidak ada waktu untuk kita. Tapi kita tidak bisa menyalahkan itu, gitu ya. Karena pada akhirnya kita adalah orang dewasa yang kita bisa menentukan pilihan. Nah, kita yang sudah mendapatkan ilmu ini harus ingat, kita harus tanam kepada anak-anak kita konsep mengenai norma, nilai. Dan kita ikuti bukan cuma diketahui, tapi kita harus mengajari mereka bahwa setiap tindakan yang mereka pilih itu adalah pilihan. Tindakan adalah pilihan. Dan mereka harus siap dengan konsekuensi. Ya, mereka, anak-anak kita pada akhirnya akan jadi dewasa, dan kita tidak ingin mereka serta-merta atau hanya melakukan tanpa mengindahkan konsekuensi. Itu berbahaya sekali. Kalau kita ingat dalam Al-Quran, itu ada satu ayat yang cukup menarik ya, ketika Luqman, seorang ayah, itu berbicara kepada anaknya. Di mana Luqman mengatakan, La tusyriku billah. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, memang makna syirik di sini bukan serta-merta hanya jangan menyembah berhala gitu ya, tapi menganggap sesuatu hal yang lain daripada Allah yang kita sembah, yang kita takuti, yang kita ikuti. Ya, bahkan seperti hawa nafsu itu bisa menjadi syirik juga. Mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita, ya itu bisa menjadi syirik juga. La tusyriku billah, ya. Jadi artinya apa? Ada sistem nilai yang harus kita tanam kepada anak-anak. Contohnya seperti harta. Harta itu kalau kita kejar, ya, apalagi kita menghalalkan segala cara, itu bisa menjadi satu bentuk syirik juga. Ya, kita mulai menuhankan harta. Kita seakan-akan harta itu segala-galanya. Kita tidak lagi peduli dengan bagaimana cara kita mendapatkannya, kita tidak lagi peduli bagaimana kita mendistribusikannya, gitu kan. Itu menjadi bahaya sekali, gitu ya. Saya ingat waktu dulu saya masih kecil, umuran SD, gitu ya. Saya biasanya diberikan oleh ayah saya itu uang untuk diberikan di masjid. Yaitu mungkin ayah saya berpikir mendidik saya bagaimana untuk peduli dengan kas masjid. Ya, kita sudah membantu orang. Satu waktu ketika saya menuju ke masjid, saya melewati seorang pedagang yang menjual kue, gitu ya. Harganya nggak mahal, dan uang yang seharusnya saya berikan kepada kas masjid itu sekitar 100 rupiah. Dulu ya, 100 rupiah itu bisa beli macam-macam ya. Sekarang 100 rupiah kita bisa beli apa? Nah, 100 rupiah. Lalu ketika saya melewati pedagang itu, saya sudah melihat, wah kayaknya kok enak ini, kuenya kayaknya enak sekali. Nah, saya sengaja tidak memasukkan itu ke dalam kas masjid. Ketika saya pulang, saya belikan itu dengan kue. Lalu saya tidak cerita kepada ayah saya, dan tiba-tiba sekitar 3-4 tahun kemudian, karena saya pikir ini sesuatu yang lucu gitu ya, bagaimana saya itu pernah melakukan sesuatu itu, saya ceritakan kepada orang tua saya mengenai ketika saya ternyata pernah memang tidak memberikan uang yang 100 rupiah. Karena saya pikir 100 rupiah itu seberapa sih gitu ya. Tahu nggak? Ayah saya itu, saya tidak pernah melihat ayah saya itu marahnya luar biasa. Dia tidak mukul saya, tapi dengan kata-kata yang sangat keras dan sangat tegas, dia mengatakan kepada saya, bukan uangnya 100 rupiah, tapi kalau kamu sudah mulai berani korupsi dengan nilai seperti itu, kamu mau jadi apa? Nah, disinilah namanya penanaman nilai-nilai norma-norma yang harus diberikan secara tegas pada anak-anak. Karena anak pun tahu bahwa dia sengaja untuk tidak memberikan uang itu secara sadar, ya kan? Nah, disinilah ada namanya pentingnya menekankan konsekuensi di situ. Karena apa? Kalau kita sudah mulai korupsi seperti itu, tentu tidak ada keberkahan.
ya. Mungkin Allah akan menutupi ya aib ini, tapi dalam hati kita harus tahu bahwa ini suatu yang tidak benar, gitu ya. Nah, disinilah pentingnya penanaman dari norma, harus dalam bentuk sesuatu yang real, gitu ya. Makanya kita memang penting harus dekat dengan anak-anak kita harus tahu cerita-cerita mereka, gitu, dan kita harus tahu mengingatkan apa yang acceptable, apa yang tidak acceptable. Disinilah pentingnya norma-norma dalam kehidupan. Karena kalau hanya masalah seperti pengetahuan atau skill, ChatGPT mungkin bisa lebih tahu banyak daripada kita. Komputer, robot itu bisa lebih canggih daripada kita. Tingkat kesalahan mungkin jauh lebih sedikit daripada manusia. Tapi kalau kita bicara sistem nilai dan sikap, ini baru namanya manusia. Jadi, biologi bisa menjelaskan mungkin apa yang terjadi, tetapi biologi bukan justifikasi terhadap perilaku yang merupakan pilihan kita. Baik rekan-rekan sekalian, mohon maaf kalau ini agak-agak panjang, mudah-mudahan tidak membingungkan, tetapi ini satu hal yang menarik. Tentu kita akan terus untuk mempelajari bagaimana mekanismenya, tapi sekali lagi, manusia bukan binatang. Manusia punya satu pilihan yang mungkin binatang tidak punya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.